bagaimana agar kita bisa istiqomah. Kadang iman itu naik, kadang turun. أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Bagaimana supaya terus naik, tidak turun, atau turun dikit tapi naiknya ya tinggi. Kiatnya yang pertama, kita harus selalu ingat tujuan. Tujuan kita ini mau kemana? Kita ini mau membangun apa? Ya. Ibu-ibu, nenek kita mau kemana kita? Mau kemana? Mau ke surga. Ya. Yang harus kita tanamkan dan selalu tidak boleh lupa, kita ini membangun surga. Dan memang sekarang bangunnya itu bukan nanti. Kita mau membangun surga, kita mau menuju ke akhirat, ya kan? Dunia ini kan jembatan saja. Ya gambarannya, kalau kita punya tujuan mau ke Mekah, gimana kira-kira? Kita pasti mempersiapkan mau ke Mekah. Dan saat perjalanan, kita di pesawat, itu kita mau ke Mekah itu gimana pikiran kita? Ya pasti kita selalu terpikir ke Mekah. Bagaimana nanti di sana? Nah di sini. Oleh karena itu, ini tidak boleh hilang tujuan ini. Tujuan kita itu mau ke akhirat. Mau ke akhirat. Maka di dalam hadis itu banyak sekali ungkapan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Misalnya falyaqul khairan aw liyasmut. Maka hendaknya dia berbicara yang baik atau diam. Kan? Kenapa? Karena pembicaraan kita ini berguna untuk akhirat atau tidak? Nah, di sini. Oleh karena itu, Bapak dan saudara-saudara sekalian, memang yang perlu kita waspadai itu dunia. Gitu. Dunia. Dunia inilah yang selalu sering menggoda kita sehingga kita lupa tujuan. Lupa tujuan. Nah, kita harus dudukkan dunia ini. Harus kita dudukkan dunia ini. Dunia ini untuk apa? Sering orang keliru menjadikan dunia sebagai tujuan. Nah, kita harus dudukkan dunia ini, harus kita bawa sebagai bekal untuk akhirat. Kita bekerja keras itu mencari harta, kita bawa untuk ke akhirat. Bukan sekedar untuk makan dan minum. Mohon maaf, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Termasuk diantaranya untuk membiayain anak sekolah. Itu memang untuk akhirat. Bapak bekerja siang dan malam memang untuk membiayai siapa? Kalau bukan untuk membiayai anak. Dan itu ingat, orientasinya akhirat. Orientasinya akhirat. Karena apa? Supaya anak saya berguna di akhirat. Ya kan? Karena banyak orang tua itu yang nanti anaknya hanya berguna di dunia. Tapi tidak berguna di akhirat. Nah, ini harus kita timbang. Maka yang harus kita pikirkan adalah akhir. Karena kalau hanya untuk dunia saja, sebenarnya kalau kita hitung-hitung, makan kita itu yang nggak banyak. Sehari 3 kali kan? Itulah yang kita makan. Rumah yang kita tempati juga nggak perlu banyak sebenarnya. Kalau bukan untuk akhir. Maka agar kita istiqomah, tujuan. Ingat selalu tujuan. Tujuan. Dan ditambah lagi, supaya kita itu istiqomah, kita harus ingat, kita berangkatnya itu kita nggak tahu. Bisa terjadi mendadak. Gitu. Bayangkan kalau sampai kemudian kita hari ini dipanggil oleh Allah, lu kok pas iman turun, lu kan rugi kita. Jadi kita harus tahu kita kapan mendarat. Itu kita nggak tahu ini. Kita harus tahu bahwa kita nggak tahu kapan ajal tiba. Kemarin ada yang banyak posting salah seorang ustazah, lu sedang tahlilan, lu meninggal dunia cuma plek gitu aja. Gimana? Ini tadi kalau plek itu nggak balik ya bahaya juga. Jadi kita nggak tahu. Oleh karena itu kita harus sadar, pertama tujuan, yang kedua kita nggak tahu kapan out dari bumi. Yang ketiga caranya
Caranya kita harus selalu bersama dengan orang-orang yang baik. Ini cara. Kita harus berusaha sebisa mungkin selalu berada di lingkungan saudara-saudara yang baik. Kayak ini kan baik ini. Ini gimana Bapak rasanya? Iman naik atau turun? Atau turun? Naik. Ya. Kenapa? Karena kita sedang bersama. Maka hindari sebisa mungkin berada di tempat yang itu ternyata membuat iman kita turun. Karena ada yang ketemu dengan seseorang itu bawaannya itu iman naik. Saya kalau ketemu dengan itu iman saya itu naik. Tapi ada yang bawaannya kalau ketemu dengan ini itu iman saya jadi turun. Karena pembicaraan itu makan terus. Pembicaranya itu soal baju terus. Soal kredit terus. Gimana Ibu? Kalau pembicaraan itu soal kredit terus, naik atau turun iman? Ya turun. Iya. Tapi kalau pembicaranya itu soal surga, soal neraka, soal pendidikan anak-anak kita ini sudah ngaji atau belum, ya insya Allah naik kan iman. Maka pergaulan sangat penting. Pergaulan sangat penting. Ibu-ibu, Bapak, pergaulan sangat penting. Dan oleh karena itu tolong didoakan anak-anak gitu. Ya ibu, kenapa ibu-ibu naruh anak-anak di sini kan karena pergaulan kan. Insya Allah di sini ya sudah diusahakan sedemikian serupa aman. Aman. Tapi ya saya mengatakan tidak 100%. Enggak. Karena ternyata hari ini itu ya enggak tahu lah. Enggak tahu. Artinya ya anak sudah di sini. Lu ternyata bisa janjian. Iya, bisa janjian, nggak tahu lah kok gimana tiba-tiba itu ada laki-laki tanggung, laki-laki ya itu datang ngintip-ngintip di sela-sela. Iya, dan anaknya ada juga, heran juga gitu. Iya, tapi insya Allah ya begitu ya 1, 2, tapi kemudian diingatkan kan. Nah, coba kalau di luar, lu kan nggak perlu ngintip-ngintipan begitu kan? Kalau di luar, lu langsung rangkulan kan gitu, langsung dibawa ke pantai. Ini masih mending kan ngintip-ngintipan. Maka saya katakan ya enggak 100%, tapi sudah terkondisi sedemikian rupa. Ditambah lagi setiap waktu pasti diajak ke masjid, ya kan? Diajak sholat, ditambah lagi ngaji, ditambah lagi ini, ditambah lagi ini, gitu. Nah, ibu-ibu juga jangan mau kalah, gitu. Bapaknya juga, tolong kejar tempat-tempat di mana tempat itu bisa menambah iman, gitu. Bisa menambah iman. Pak Ishak Fajri Ishak atau Ijik Fajri? Hah? Fajri Ishak, bolak-balik. Ya, saya tahu. Tanya kepada beliau ada majelis-majelis taklim. Ya. Kalau beliau Bapak mau ngikutin saya, ya hampir setiap minggu itu ada 3 atau 4 kali pengajian. Tolong dicari, diikuti. Suatu saat saya akan mencari tempat yang besar, saya akan undang ibu-ibu Bapak semuanya. Iya. Karena itu dalam rangka untuk menjaga iman sama. Saya juga. Saya kalau nggak ketemu bapak, ibu-ibu ya down iman. Tapi dengan ketemu bapak ya alhamdulillah nambah iman. Kemudian yang berapa? Tadi ketiga. Yang keempat berdoa, minta kepada Allah. Kita senjata kita ya itu pamungkas, minta kepada Allah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami istiqamah. Anugerahkan kepada kami husnul khatimah. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan goyangkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ini doa sangat penting. Bahkan Nabi itu berdoa, ya muqallibal qulub. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ini Nabi. Dan karena itu istri beliau, Ummu Salamah, itu tanya, ya Rasulullah, engkau berdoa seperti itu? Iya. Karena hati itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah sekali berbolak-balik. Sekarang iman naik, ya kan? Nanti siang, loh turun. Iya, kadang-kadang gitu. Tapi kita harus segera naikkan lagi.
asar naik lagi gitu. Maghrib naik lagi, isya naik lagi. Sebenarnya naik turun itu biasa. Tapi turunnya itu jangan terlalu nyungsep gitu. Jadi naiknya begini. Turunnya jangan gini delosor. Itu masuk jurang, nggak bisa naik lagi gitu. Tapi kalau naik segini terus turun segini nggak apa-apa. Terus naik lagi. Naik lagi. Jadi grafiknya itu nggak apa, naik turun tapi tetap kayak tangga naik gitu. Demikian.